Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, para peserta eh, latihan VCT batch ke-6 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di roomnya salah satu peserta. Kali ini room dimiliki oleh Pak Ridwan Andriana. Presentasi beliau pada hari ini akan berbicara mengenai internet, bukan hanya gratis tapi juga untung, dan akan di moderatoran sama oleh Ibu Dr. Anda Nina Dewi Kurnia. Saya sebagai host Atik Tapipin dari Bandung menyampaikan selamat datang kepada semua peserta. Terima kasih kepada presenter, terima kasih kepada moderator. Selamat datang juga Ibu instruktur, Ibu Elis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumpang Ibu. Kita akan mulai, Bu. Mangga. Terima kasih. Kita panjang waktu. Saya persilahkan room ini saya berikan kepada Ibu moderator, Ibu Dr. Anda Nina Dewi Kurnia. Silakan Bu Nina. Terima kasih kepada Pak Atik sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta dan juga para instruktur yang sudah hadir di roomnya Pak Ridwan. Baiklah, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan para peserta dan para instruktur dan kita semua diberikan kesehatan dan selalu stay at home, jaga jarak dan tetap disiplin. Baiklah, untuk kali ini Pak Ridwan akan membahas tentang hal yang begitu luar biasa, karena ini akan mendapatkan uang, katanya akan mendapatkan uang, yaitu adalah internet gratis ya Pak Ridwan. Baiklah, untuk supaya kita tidak penasaran, kita akan kepada Pak Ridwan yang akan memaparkan tentang internet gratis dapat untung lagi. Silakan. Silakan Pak Ridwan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya tanpa ada kekurangan satu apapun. Kali ini mungkin saya akan membahas atau memaparkan bagaimana dari judulnya sendiri. Di sini internetan gratis dan dapat untung. Dapat untungnya seperti apa? Internet gratis itu seperti apa maksudnya? Gitu. Saya akan coba men-share untuk presentasinya. Ini suaranya jelas, Bapak? Di saya jelas Pak Ridwan. Oke, udah tampil untuk presentasinya? Ya, sharingnya sudah ada, tapi masih blank, kosong ya? Oh, belum, mungkin masih loading. Nah, internetan gratis dan dapat untung. Di sini mungkin orang awal melihat judul ini, internetan gratis, berarti tanpa mengeluarkan satu biaya apapun gitu. Tapi di sini maksud internetan gratis ini kita buat sedemikian rupa sehingga apa yang kita bayarkan itu kembali lagi dan kita dapat income dari hasil penyewaan itu. Sebenarnya nggak gratis. Contoh misalkan kita
internetan gratis dan dapat untung, contoh misalkan kita itu langganan ke suatu provider 500.000 per bulan, tetapi kita menyewakan internet kita dengan tetangga-tetangga sebelah yang telah sepakat itu dengan hasil misalkan 1 juta. Berarti keuntungan ke kita itu 500.000 rupiah seperti itu. Nah, internetan gratis atau seperti ini. Nah, jadi maksud dari internetan gratis dan dapat untung ini di sini ada, kalau di bahasa jaringan tuh ada yang disebut dengan RT RW net. Jadi RT RW net itu RT RW, rukun tetangga, rukun warga, net network. Berarti jaringan ini hanya cakupan wilayahnya, radius areanya tergantung dari besar kapasitas si RT RW ini gitu. Jadi tidak menjangkau jaringan-jaringan yang lain. Nah, ini adalah topologinya seperti ini. Jadi maksud di sini gratis itu seperti tadi gitu. Jadi kita tuh tetap bayar sebenarnya, tapi kita dibayarin oleh tetangga-tetangga kita gitu. Nah, ini Mohon peluang maaf, bisnis Pak Ridwan. ya. Pak Ridwan, mohon maaf memotong sebentar. Ini Ya. tayangannya saya tidak ada ya. Di Bu Nina ada, Bu? Tidak ada, Pak. Ada? Belum ada. Belum ada, Pak Ridwan. Di saya juga belum ada. Oh, belum ada. Tayangannya blank. Coba. Kalau sekarang kameranya ada? Kamera ada. Ada. Sekarang share screen. Nah, sekarang Ini ada. Silahkan dilanjut, ada. Pak Ridwan. Oke. Intinya adalah menyewakan koneksi internet gitu. Jadi menyewakan koneksi internet sementara kita juga menyewa ke orang lain dengan nilai yang 5, tapi kita memiliki hasil 10. Berarti 5-nya lagi itu adalah income buat kita. Jadi dikenal dengan istilah RT RW net seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan di sini mungkin di sini membaca peluang. Jadi peluang bisnis ini tuh sebenarnya khusus mungkin kalau misalkan karena saya di TKJ ya berarti SMK bisa. Anak yang keluar dari SMK TKJ itu harus mampu untuk membuat sebuah bisnis ini. Yang dimana bisnis ini tuh ya keahliannya TKJ seperti ini gitu. Nah, membaca peluangnya itu contoh misalkan kita punya sebuah atau rumah kita itu berada pada tempat di mana tempat ini berdekatan dengan tetangga-tetangga yang mayoritas membutuhkan koneksi internet. Contoh misalkan mahasiswa, kemudian yang kedua anak sekolahan, SD, SMP, bahkan TK juga saat ini sangat mementingkan apalagi pada kondisi yang seperti ini. Gitu, seperti itu. Kemudian kita harus memiliki semangat wirausaha juga. Untuk apa? Karena buat apa kita ya jadi memanfaatkan internet yang kita punya. Kita butuh internet. Kita butuh internet untuk kita sendiri. Kemudian internet yang punya kita gimana caranya supaya bermanfaat juga. Berarti internet kan nggak selamanya kita pakai gitu. Sayang juga nggak dipakai nih internetnya. Oh, berarti di-share atau dibagikan dengan tetangga-tetangga yang lain. Nah, gimana caranya? Mungkin itu ada konfigurasi khusus yang nantinya tetangga kita itu bisa koneksi ke internet tanpa harus ke provider lagi. Tapi koneknya ke kita. Jadi kalau misalkan kita bertiga misalkan Pak Atik yang misalkan bulanannya 500.000 nih. Saya tuh yang koneknya. Kalau bayar sendiri kan 500.000 terlalu besar. Kalau dibagi 3 sama Pak Atik, pinggir rumah. Bu Nina depan rumah. Atau Ibu Cucu, atau Ibu Suci, atau Bu Elis. Dekat juga rumahnya. Kalau di bareng-bareng atau bareng-bareng bayarnya seolah-olah patungan seperti itu. Nah, maksud dari gratis di sini adalah nilai nominal ketika nanti internetnya ini dijual ke tetangga-tetangga itu. Padahal itu tidak mengurangi kecepatan, tidak mengurangi kuota juga seperti itu. Nah, kita harus yang pertama mungkin harus memiliki semangat wirausaha. Kemudian, nah di sini penting sekali
ketika kita membuat sebuah bisnis, bisnis itu tidak bisa dijalankan oleh hanya sendiri saja. Perlu ada yang namanya partner. Partner di sini mungkin yang apa namanya itu, yang selamanya partner ya istri kita atau suami kita gitu, itu harus sangat-sangat mendukung sekali. Yang dimana kalau ada apa-apa pasti ya ini, kalau misalkan yang namanya bisnis ini pasti di rumah. Kalau kita ada di luar, perlu untuk adanya perisetan program atau nyabut si adaptornya supaya tidak hang, itu ada isi. Kemudian partner di sini, maksudnya di sini itu adalah partner kerja kita. Pasti kalau misalkan kita mendapatkan pelanggan, contoh misalkan lewat 5 rumah atau lewat 7 rumah, itu pasti harus ada penarikan kabel jaringan. Nah, kalau misalkan kita nggak mau capek, nggak mau ribet, kemudian ya intinya nggak mau capek lah, kita cari partner yang emang benar-benar mengerti di bidang jaringan. Tanpa harus di bidang jaringan juga bisa, asal bisa naik-naik tiang, kemudian ya intinya naik-naik tiang, merapikan kabel, itu sudah jadi partner juga seperti itu. Ya, perlu yang namanya partner biar kita nggak capek sendiri gitu, biar pengerjaannya cepat, kemudian supaya ada komunikasi juga. Ya mungkin kabel yang ujung satu dengan ujung yang lain kita nggak bisa bolak-balik juga gitu. Jadi intinya partner kita penting untuk membuat usaha RT RW net seperti ini. Kemudian, nah, ketika kita berada di sebuah masyarakat, contoh misalkan di perumahan, penting kita harus bersosial dengan tetangga sebelah agar apa? Yang pertama adalah agar kitanya dikenal dulu, gitu. Kita dikenal dulu. Seperti dicontohkan di sini, mungkin ini sedang melakukan ya apa namanya itu kerja bakti. Dengan adanya kerja bakti, yang namanya lingkungan komplek itu jarang sekali komunikasi per harinya gitu. Kadang pergi pagi, pulang malam, kapan mau komunikasinya, rata-rata di hari Minggu. Kalau nggak ada kegiatan berarti bersih-bersih di masing-masing rumah. Tapi kalau misalkan adanya kerja bakti, sosial, kita ikut nimbrung di situ ketika sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian sholat maghrib berjamaah juga. Penting sosial kita untuk apa? Untuk eh, memperkenalkan diri kita bahwa kita itu ada di lokasi itu, sehingga ketika nanti kita punya program atau apa-apa, oh si Pak Ridwan tuh mana, oh no itu, jadi tahu internet itu pasangnya kemana Pak Ridwan, oh rumahnya di itu gitu, seperti itu pentingnya bersosial untuk mengenalkan diri kita ke yang lain. Untuk apa? Nantinya menarik apa namanya itu, menarik konsumen. Kalau misalkan orang yang nggak kenal kan nggak tahu gitu, seperti itu. Berikutnya, ketika kita sudah apa namanya itu, sudah bersosial, sudah mendirikan sebuah usaha ini, nah coba bangunkan atau koneksikan internet kita dengan gratis ke yang pertama, salah satunya itu yang setelah saya lakukan itu ke kantor RT atau kantor RW. Untuk apa? Bukan untuk pribadi, karena untuk kantor RT dan kantor RW ini untuk umum gitu. Biasanya beberapa RT, RW, kelurahan atau kelurahan itu udah punya sendiri. Yang lingkup kecil di area kita ya RT dan RW biasanya suka difasilitasi oleh komputer, dan laporan-laporan juga sudah menggunakan email. Maka kita fasilitasi koneksi internetnya gitu, seperti itu. Kemudian ada TK PAUD, kalau misalkan di lokasi tempat tinggal kita ada TK atau PAUD, ya kita juga koneksikan gratis untuk TK dan PAUD itu sendiri. Itu untuk apa? Kita buatkan hotspot di sana, kemudian kita promosikan di sana juga, bukan untuk siswa-siswanya kita koneksikan PAUD atau itu, tapi untuk guru-gurunya. Biasanya TK PAUD juga itu sudah ada sistem apa namanya itu, yang laporan ke
ke dinas gitu. Jadi harus menggunakan internet juga. Makanya setiap guru di sana juga difasilitasi atau diberikan koneksi internet secara free. Dan timbal balik dari TK ini ya Pak Ustadznya di sana sendiri mempromosikan koneksi internet yang di sini itu menggunakan apa gitu, menggunakan ya dari internet kita sebenarnya. Kemudian fasilitas umum, contoh mungkin di perumahan ini, mungkin yang cerita saya aja mungkin untuk fasilitas umum contohnya adalah artesis. Jadi di lokasi rumah itu ada yang disebutnya artesis, air artesis, yang dimana di sini tuh ada petugas khusus artesisnya. Jadi setiap pagi siapa, malam siapa yang jaganya. Nah, diberikan akses internet gratis bagi orang yang menjaga air artesis itu supaya tidak jenuh, supaya tidak bosan juga di sana gitu. Kemudian, nah tentu yang paling utama adalah skill kita. Jadi skill maksud di sini itu adalah kemampuan untuk mengelola, untuk mengkonfigurasi atau untuk men-setting gitu. Kemudian yang paling utama adalah modal awal gitu. Modal awal di sini maksudnya apa? Maksudnya itu tentunya ketika kita mau koneksi internet ke salah satu provider, pastinya perlu yang namanya daftar. Daftar biasanya berapa ratus ribu gitu. Kemudian udah connect di rumah kita, gimana caranya supaya rumah yang lain itu dapat terkoneksi internetnya dari rumah kita. Berarti harus memerlukan kabel UTP atau kabel FO kalau untuk yang sekarang. Kemudian dipasanglah sebuah akses point di rumahnya. Akses point atau wireless antena itu, sehingga handphone yang ada di rumahnya itu bisa terkoneksi ke dalam internet gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan internet service provider. Internet service provider ini tuh adalah sebuah layanan atau sebuah IS atau sebuah kantor penyedia layanan internet yang dimana di Indonesia atau di kota Bandung mungkin kita kenal, di sini banyak yang disebut dengan ada yang pakai Telkomsel. Nah, itu disebut dengan provider. Kita di sini koneksi internet pasti menggunakan provider. Ada yang pakai handphone, itu pakai provider juga. Ada yang pakai Telkomsel, ada yang pakai Sivo, ada pakai IndiHome, ada Biznet, ada Skyline, ada XL, Melsa, Internet, Indosat, dan Inet Global Indo. Dan banyak lagi sebenarnya yang lainnya. Gitu. Nah, ini adalah penyedia layanan internet. Berarti sebelum kita memulai usaha ini, berarti kita harus daftarkan diri kita ke provider ini, kemudian menyewakan atau menyewa internetnya dari si provider ini untuk kita dulu. Setelah beres untuk kita, barulah dari kita hak kita untuk bisa disebarkan ke rumah-rumah yang lain atau tetangga-tetangga kita. Kemudian kecepatan. Nah, internet ada hubungannya dengan kecepatan. Jadi maksud kecepatan di sini ada kan satuannya Mbps gitu, megabit per second. Kemudian ada volume base. Kalau volume base itu hubungannya dengan kuota. Kan ada 1 giga, 2 giga, 3 giga. Itu beda istilahnya antara kecepatan dengan kuota. Ada kecepatan berarti transfer datanya atau disebut dengan throughput. Throughput itu adalah kecepatan dari sebuah internetnya, atau bisa disimulasikan kecepatan itu, contoh kita punya motor. Kecepatan motor ini 100 km per jam. Kemudian ada bandwidth. Bandwidth itu adalah lebar jalur data. Jadi kalau misalkan lebar jalur data itu berarti disebut dengan atau diistilahkan adalah jalan raya. Kemudian kecepatan, throughput itu adalah motornya. Kalau misalkan rata-rata kan orang bilang, oh bandwidthnya berapa?
bandwidth-nya beratus 70 mega atau 100 mega, oh berarti itu bukan kecepatan, tapi jalannya yang lebar 100 mega. Tapi kecepatannya berapa? Kecepatannya misalkan 10 Mbps, oh berarti ya kecepatannya harus sesuai dengan lebar datanya gitu. Jadi lebar data sama dengan jalan raya, kecepatan sama dengan kecepatan kendaraan. Percuma kecepatan kendaraan itu cepat, tapi bandwidth-nya kecil, jalan gang. Pasti tetap si motor ini akan melaju dengan lambat karena terbatas atau terhalang oleh jalan yang emang benar-benar gang gitu, nggak bisa cepat-cepat seperti itu. Kemudian perangkat jaringan yang harus ada, yang paling penting ini adalah router, kemudian access point, kemudian switch, hub, atau perangkat-perangkat yang lainnya lah. Jadi yang paling penting ada router, kemudian access point dan kabel sebenarnya. Terus tools-tools yang lain seperti RJ45. Nah ini mungkin perangkat ini dikenal oleh orang-orang teknis yang paham gitu, seperti itu. Kemudian, nah instalasi dan konfigurasi. Apa sih yang harus dikonfigurasi atau instalasi ketika kita punya bisnis seperti ini? Yang pertama adalah konfigurasi router. Router itu adalah sebuah alat yang dimana alat ini berfungsi untuk penyambungan. Kalau bahasa gampangnya mungkin dari provider, penyedia layanan internet, nyambung ke router kita, dari router kita dibagikan lagi ke yang lain. Jadi sebagai kalau colokan listrik mungkin sama dengan terminal listriknya lah. Gitu. Jadi router ini fungsinya sebagai terminal listrik agar si listrik ini bisa menyebar ke yang lain. Kemudian ada yang disebut dengan konfigurasi hotspot. Nah, di sini konfigurasi hotspot di sini tuh untuk klien, gimana supaya klien ini tidak bisa masuk secara sembarangan gitu. Jadi ada username dan passwordnya. Berikutnya instalasi pengkabelan, ini secara fisik karena dibantu dengan teman yang lain atau partner yang lain. Kemudian konfigurasi access point. Apa tuh access point? Access point itu adalah sebuah perangkat di mana perangkat ini memancarkan sinyal sehingga si handphone atau perangkat laptop itu dapat mengakses sinyal dari access point ini. Kemudian, nah sistem penjualan di sini seperti contoh, ini contoh aja. Sistem penjualan paket 1. Nah, ada paket 1, paket 2, paket 3. Ini contoh aja. Kecepatannya 1 Mbps. Kuotanya berarti mau berapa giga pun per bulan terserah gitu. Harganya hanya 50.000 saja per bulan. Kemudian paket 2 berarti 2 user. Berarti handphonenya ada 2, suami kita atau istri kita. Kemudian 1 mega tetap kecepatannya. Masing-masing. Jadi masing-masingnya 1 mega. Harganya 75.000. Paket 3 90.000. Paket max ini maksimal itu adalah 5 user atau 5 handphone. Harganya 100.000. Jadi otomatis dari harga ini pasti pelanggan itu memilih rata-rata paket yang maksimal ini karena lebih banyak itu lebih murah. Kalau ini kan 50.000 cuma 1, tapi kalau untuk ini kehitung 20 ribuan per bulan gitu. Jadi sangat-sangat murah sekali. Seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ada juga dapat juga kita buat sebuah sistem penjualannya itu menggunakan voucher. Nah, sistem penjualan menggunakan voucher, tapi si perangkatnya itu tidak dipasang di dalam rumah masing-masing, tetapi dipasang di spot di tiap-tiap gang. Jadi kita pasangkan di taman alun-alunnya si perumahan atau di spot-spot atau di gang-gang, sehingga si klien itu dapat mengakses sinyal, cuma nggak bisa connect. Dia bisa connect tapi nggak bisa browsing. Nah, kalau dimasukkan dulu voucher seperti ini, dia baru bisa. Nah, di sini seperti dicontohkan,
Contoh misalkan 20.000, dia 7 hari masa aktifnya. Bisa dibuat seperti ini. Kalau 1000-an, ya berarti cuma 3 jam. Gitu. Kalau dibanding, nah ini sebenarnya hampir sama dengan warnet. Awal mula saya itu sebenarnya pengen buat warnet, tapi yang namanya warnet itu pasti biaya operasional sangat tinggi karena kita harus membeli sebuah komputernya, kemudian membayar operator yang jaganya, tapi dengan menggunakan sistem seperti ini, kita hanya menyediakan jaringannya saja, komputer atau handphone itu mereka sendiri. Jadi kerusakan, biaya kerusakan kalau warnet pasti ada, tapi kalau ini biaya kerusakan untuk perangkat kita saja. Nah, jadi bisa menggunakan paket 1 bulan sekali bayarnya, atau bisa juga paket voucher, itu seperti itu. Nah, kemudian di klien itu bisa kita lihat atau bisa dimunculkan, munculnya seperti ini. Jadi kalau handphone kita connect dengan WiFi yang punya kita, salah satunya, nah ini munculnya di handphone kita muncul seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah koneksi internet, kemudian muncul seperti ini dan memasukkan username dan password. Hampir sama seperti itu. Nah, jadi orang lain nggak bakalan bisa secara otomatis connect internet. Terima kasih, mungkin itu paparan dari saya. Apabila ada pertanyaan, mungkin silakan. Untuk konfigurasi tadinya mau konfigurasi, cuman waktunya sepertinya nggak mungkin nggak mungkin cukup gitu, karena kalau konfigurasi itu cukup lama sekali karena pastinya menggunakan alat, terus alatnya seperti apa, kemudian koneksinya juga internetnya pasti mati gitu, karena pasti menggunakan koneksi internet. Itu seperti itu. Barangkali ada pertanyaan, Ibu Moderator. Oke, terima kasih pada Tuan yang sudah memaparkan paket internet Tepat Untung. Ya, mudah-mudahan yang sudah kan mungkin nanti akan konsultasi ya dengan Pak Ridwan nih. Nah, dia juga bisa beli buat apa tadi katanya buat motor katanya. Pak Ridwan. Alhamdulillah. Baiklah, gitu. Saya buka sesi pertanyaan ya untuk Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya pada Pak Ridwan, kami persilahkan. Saya boleh? Boleh, mangga, supaya ini. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, Bu ya. Oke. Begini Pak Ridwan, kita misalnya di keluarga saja ada 5 orang lah ya, semuanya pegang HP nih. Iya. Sementara itu providernya beda-beda, ada yang Telkomsel, ada yang XL, beda-beda lah ya. Iya, iya. Bisa nggak kita buat menjadi lebih irit meskipun dengan berbeda provider? Ya. Ya, lebih irit tidak, maksud saya perlu dipasang sesuatu misalnya supaya pembiayaan kita yang mungkin bukan cuma tiap bulan tapi tiap habis kuota harus bayar lagi gitu ya. Oh gitu. Oke. Sebenarnya bisa Pak. Jadi kalau misalkan seperti itu, kita sebenarnya lebih lama di mana? Lebih lama di luar atau lebih lama di dalam? Di rumah gitu. Kondisi seperti ini pastinya juga di rumah semuanya. Dan koneksi internet pun kalau misalkan jenjang ya, mungkin yang lain-lain ada SMA, ada SMP, SD, itu pasti membutuhkan koneksi internet. Untuk kondisi saat ini, itu mending kita harus berlangganan satu buah provider, yang salah satu dari yang tadi, itu mungkin boleh pakai yang mana aja gitu, nggak boleh iklan kan Pak ya di sini? Iya.
gitu. Jadi boleh pakai provider yang mana saja. Kemudian dipasangkan sebuah access point. Jadi ketika kita berada di rumah, kita koneksinya ke provider yang itu gitu. Jadi di rumah itu sudah ada spot hotspotnya. Udah gitu, hotspot yang kita punya itu pokoknya semua data yang berada di lokasi itu ya dimatikan koneksinya ke situ, sehingga data yang kita punya itu lebih awet. Yang saya rasakan juga, yang biasanya pengeluaran untuk push datanya itu 60.000 misalkan per bulan, sekarang nggak perlu seperti itu, karena pertama mungkin di tempat kerja udah hotspot, pulang ke rumah udah hotspot. Yang dipentingkan untuk data itu ya untuk di jalan raya aja, sama ketika ada rapat keluar atau kemana-mana gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk supaya irit, ya kita harus pasang sebuah seolah kayak gini kan, ketika 5 berarti kita harus bayar 5-5-nya. Potong pukul rata misalkan 50 berarti 250.000 gitu, seperti itu. Padahal nggak seperti itu juga. Kita bisa beli hanya satu, tapi yang lainnya bisa ikut ke sini gitu, ke yang satu ini gitu pada saat di rumah itu. Nah, ketika kita punya ada tetangga pengen connect nggak? Pengen connect, kita pasangkan lagi kabel ini ke tetangga kita, pasangkan lagi access point. Dia bayarnya bukan ke provider yang lain, tapi bayarnya ke kita. Misalkan biayanya itu 200 untuk pemasangan hanya satu line ini. 200 ya udah, sok lah 50 untuk berapa orang gitu. Terus ya berarti mengurangi budget kita untuk membayar ke provider yang tadinya kita 200 itu sendiri, sekarang ditambah 50, otomatis kita mengeluarkan hanya 150. Ada lagi pelanggan tetangga yang lain pengen connect nggak, sok 50.000 gitu. Jadi semakin banyak pelanggan itu semakin, nah maksud dari tadi dapat untung itu adalah ketika di internet yang kita punya di-share ke banyak orang. Berarti kalau misalkan internet ini cuma 200.000, supaya dapat untung lebih, berarti harus minimal ada 4 orang gitu. 4 kali 50 ya udah 200.000, udah tercover, kita nggak perlu bayar internet, berarti internet kita gratis. Kemudian tambah lagi pelanggan, ada satu lagi berarti 5, berarti dapat keuntungan 50 lagi, dapat lagi. Nah, seperti itu disesuaikan dengan kecepatan dan yang lain-lain. Ibu Cucu bertanya, Ibu Cucu. Nah, gitu Bapak. Dari Ibu itu Cucu. udah jelas Bapak? Terima kasih Pak Reza. Iya, ada siap. Pertanyaan dari Bu Cucu. Silakan Bu Cucu. Itunya audionya. Bu Cucu, saya buka, silakan. Oke. Izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan untuk membuka peluang bisnis ini, kan tadi ada RT RW network ya. Iya. Apakah itu harus ada izin dari yang terkait atau hanya semacam perkumpulan dengan lapor ke RT, ke RW atau dengan ke tetangga saja Pak? Nah, oke, siap. Atur nuhun pertanyaan Ibu. Jadi untuk RT RW net ini sebenarnya sudah booming gitu. RT RW net ini pengganti dari warnet. Sementara kalau warnet itu contoh misalkan ada usaha warnet, nggak mungkin kita punya warnet kemudian jumlah komputernya ada 5 gitu. Kalau komputernya ada 5, pastinya juga pengeluarannya lebih, tapi pendapatannya kurang. Kondisi rumah kita misalkan di gang, nggak mungkin juga warnet ada di gang gitu. Makanya kita buka usaha ini gitu. Kemudian untuk masalah perizinan ini sama seperti home industry sebenarnya gitu. Jadi sampai saat ini banyak yang membuka warung internet, atau sebenarnya itu hak kita
kita bayar ke provider, kemudian kita udah punya, kita sharekan ke yang lain. Apa bedanya seperti itu gitu. Jadi tanpa harus ada perizinan, kecuali kalau misalkan kita RT RW netnya itu menggunakan tower yang sangat tinggi. Nah, itu pasti ada perizinan dari RT RW sekitar, kemudian pihak terkait yang lain juga. Karena ini di share-nya itu berada pada lokasi area tertentu, area contoh misalkan saya berada di daerah Pataruman Cipatik. Nah, saya di situ buka, kemudian area situ aja, nggak mungkin bisa tercover daerah-daerah yang lain. Makanya pentingnya kita menggratiskan ke RT tadi, ke RW setempat, kemudian ke PAUD, TK, itu untuk apa? Karena ya kita bisa berdalih juga, RT juga bisa menginformasikan, ini untuk kebutuhan bersama juga. Seperti itu Ibu Cucu. Oh iya, terima kasih Kang Ridwan. Jelas. Ya. Gitu. Artinya semacam apa tadi, home industry gitu ya? Tadi ya apa tuh, rumah ya gitu ya? Iya, gitu. Jadi home industry gitu. Ini tuh kita punya internet sendiri nih, supaya bermanfaat juga nih. Berbagi seolah-olah patungan internet, bayar patungan ke provider itu sebenarnya. Kita cuma ditambah lagi kabel, itu modal kita sendiri. Modal kita sendiri untuk pasang kabel, pasang-pasang yang lainnya. Nah, ini bisa jadi industri juga. Seperti itu. Baik Bu Lagi Nina, ada Bu Elis sama Pak Enceng yang ada Bu Elis, saya buka ya. Bu Elis, mangga. Silakan Bu. Setelah ini Pak Enceng. Coba bingung. Oh, ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik ningal ina artosna. Iya nih. Untuk wirausahanya. Tapi itu tuh gimana sih kalau misalnya agak sampai berapa meter gitu jarak yang bisa ikut ke kita? Hanya satu RT, makanya disebut satu RW RT itu mungkin itu ya, hanya selingkungan itu aja ya. Kalau di luar itu nggak bisa. Nah, di kampung ada lagi Bu, Kan kalau yang di kampung kumaha jauh-jauh. Itu sampai seberapa bisnis Bu ya? Gimana? Oke. Ya udah. Jadi untuk ya. Mangga Ibu. Nah, radius berarti hubungannya dengan radius. Radiusnya berapa jauh ini, berapa kilometer gitu. Nah, tergantung dari alat yang digunakan oleh kita gitu. Kalau misalkan cuma beda rumah atau hanya satu RT lah. Satu RT mungkin 50 kakak atau 30 kakak. Itu kita bisa gunakan kabel jenis UTP yang maksimal kabelnya itu 100 meter. Jadi kalau rumah ibu dengan rumahnya pelanggan itu 100 meter, itu bisa pakai kabel jenisnya kabel UTP gitu. Kemudian rumahnya kalau misalkan lebih dari 100 meter, itu bisa sebenarnya pakai kabel UTP, cuma sistemnya seperti ini. Kalau misalkan ini rumah kita, kemudian rumah yang kedua, yang pertama adalah ini. Dari sini, itu ada pelanggan lagi yang lain ngederet ke perumahan yang blok A. Blok A itu A1, A5 pengen connect lagi. Nggak perlu narik lagi kabel dari rumah. Jadi dari A1 itu bisa masang ke A5 seperti itu. Jaraknya terlalu sudah pendek. Kemudian bisa juga, nah itu kalau misalkan dari segi biaya rendah gitu. Tapi kalau pengen bagus, contoh misalkan jaraknya 500 meter. 500 meter itu bukan pakai kabel UTP, tapi pakai kabel fiber optik gitu Ibu. Jadi kalau misalkan beda RT atau beda RW itu kan sangat jauh. Nah, disarankan itu menggunakannya kabel fiber optik kalau pakai kabel. Tapi kalau bisa juga dengan biaya, kalau pelanggannya mau beli alatnya, itu bisa pakai alat namanya access point juga.
Jadi di rumah kita pakai tiang, pasang alat Ya. sebagai pemancar gitu. Alat sebagai pemancar. Kemudian di rumahnya si klien dipasang alat juga tiang sebagai penerima sinyal. Nah, di penerima sinyal ini pasangkan dengan akses point lagi. Nah, itu bisa. Kalau itu bisa nyampe berkilo-kilometer asalkan rumah ibu dengan rumah pelanggan antar tiangnya kelihatan. Sifat wireless itu tidak boleh terhalang oleh gedung, tidak boleh terhalang oleh pohon, pokoknya point to point seperti itu. Jadi nggak perlu pakai kabel, wah mau pakai kabel mah mau bisa di kampung mah kieu kan tiangna terus iya sebenarnya bisa memanfaatkan atau memakai access point. Jadi access point ini bisa menembak yang pernah saya alami tempat kerja dulu itu pakai access point yang benar-benar bagus itu bisa nyampe dari gedung PT Inti nyambung ke Unpad Jatinangor itu pakai wireless bisa connect seperti itu. Jadi kalau untuk rumahan ini ya mungkin merek-merek yang biasa-biasa seperti karena tergantung dari areanya. Kita memberikan harga tergantung dari areanya juga kan Bu ya. Jadi ada yang benar menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Dilihatnya seperti itu. Kalau misalkan deal siap pakai alat ini, kalau kan sebelum pemasangan itu ada istilahnya survei dulu. Jadi survei tempat ini kira-kira berapa. Terus harus pakai alat ini. Budgetnya harus segini. Itu biaya pemasangan dibebankan ke pelanggan. Gitu. Budgetnya segini, kira-kira bisa nggak? Atau deal. Kalau deal, kita belikan, kemudian kita pasang. Gitu. Itu selama 1 minggu dikasih trial dulu. Kalau misalkan trial aja udah error, udah banyak errornya, ya udah mendingan kita ambil lagi alatnya, kembalikan lagi depositnya. Seperti itu Ibu. Jadi tidak terhalang oleh jarak sebenarnya. Iya. Oke, Nuhun ya Pak Ridwan. Mangga, Nanti belajar lagi. Siap. Iya, abis akan tenang. bertanya. Abis ngerenang pamit heulanya bade nengok ke lanu hiji deui itu. Ya, hatur nuhun Bu. Jajak bebarengan mangga tuh nuhun Bu Elis. Ya, sekedap ya. Yuk, Assalamualaikum. Ngisi absen ya punya. Terus ngisi absen Ibu Haji. Abis acan. Terus saya Bu di chat. Ya, mohon. Bismillah Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini saya Pak, Bu, sebentar. Panceng, ada pertanyaan? Panceng mangga. Ini mengenai kekuatannya ya Pak. Misalkan saya kan di rumah itu ada Indihome tuh yang limited, ya, unlimited ya. Iya. Itu apakah nanti ada syarat minimal kekuatan apa sih istilahnya kalau di dalam satuan internet itu ada batas minimalnya enggak nantinya untuk kekuatan jaringan? Yang kecepatannya gitu. Nah, itu pada saat yang sudah diuji cobakan mungkin ya. Yang sudah diuji cobakan ataupun minimal berapa? Nah, Bapak bisa tes sendiri dulu di rumah. Itu kecepatannya berapa? Masuk ke website speedtest.net. Nah, di situ kecepatannya berapa? Kemudian kalau udah kecepatan per bulannya yang ada yang kan pakai sebelum pas kita masuk ke plaza atau ke marketing, kita suruh pilih paket yang diambil itu apa. Paket yang 10 mega, 20 mega, 50 mega, atau 100 mega gitu kan ya Pak ya? Iya, iya. Kemudian yang Bapak pilih yang mana? Halo? Halo, ini kan saya udah punya yang apa sih yang dulu teh istilahnya yang paket untuk guru itu yang dulu ya. Yang unlimited, yang 200. Peduli guru ya? Yang 200.000 sebulan. Ya, masih peduli guru. Masih namanya peduli guru. Speedy iya Pak ya? Iya Speedy. Saya teknisinya juga Pak. Yang bayar. Nah kalau Speedy itu bisa nggak nanti dibisniskan seperti itu? Bisa Bapak. Nah cuma di sini gini, yang tadi saya bilang 200.000 nih. Udah berarti kita udah punya connect. Itu tuh kalau nggak salah 10 mega atau Bapak udah pernah coba tes di speed test berapa kira-kira kecepatannya. Nah, di situ ada aturannya juga. Kalau misalkan 10 mega itu
kuota yang diberikan oleh Speedy itu atau IndiHome itu kalau nggak salah 400 giga. 400 giga itu mampu untuk sekitar 400. Satu hari itu kalau untuk 10 klien itu masih bisa, Bapak. Tapi Iya, iya. kecepatannya itu kita atur pakai alat namanya router. Jadi kalau Oh, misalnya 10 harus mega, bantu lagi ya? Iya, nah iya. jadi dari modem, ini misalkan dari Iya, iya. internet, masuk ke Iya, iya. modem, dari modem masuk ke router. Dari router Iya. itu ada pengaturan lagi. Jadi kalau Heeh. misalkan diistilahkan kita punya pipa yang Iya, iya. 3 in gede, Ya. kemudian gimana supaya masuk ke pipa yang kecil yang 3/4 lah atau setengah. Ah, Nah, heeh. 3 atau setengah in masuk ke rumah 1, setengah in rumah 2. Ini rumah 3. Kalau enggak ada keran-kerannya, pastinya bocor semuanya, habis kuotanya. Oh, iya, iya. Nah, berarti Iya, iya. kita harus pasang masing-masing pipa itu dipasang keran-keran. Nah, fungsi keran-keran itu untuk melimit kecepatannya supaya enggak saling tarik-tarikan. Jadi kecepatan, oh si ieu mah gancang, wah ieu saha nu nga-YouTube ya jigana beaku si itu ieu mah. Jadi enggak seperti itu. Jadi kita samakan kecepatan masing-masing user, kemudian nah udah lancar seperti itu, Pak. Pasang alat namanya Iya, router itu. iya, iya, iya. Itu, Pak. Iya, Boleh konsultasi kalau misalkan Bapak pengen iya. pasang, saya bantulah, insya Allah. Iya, insya Allah. Itu, Makasih Pak. ya Ya, penjelasannya. bangga, Pak Ence. Pelatihan. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira Ibu Haji di chatting? Gimana nih? Ada pertanyaan lagi ini? Oh, kayaknya udah semuanya Bukan. Kira-kira pertanyaan ya. koneksinya bagaimana? Oh, ini ada dari Bu Suci. Bu siapa? Bu Suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Suci. Bade Tumaros ya, Bade Tumaros. Pak Ridwan, tadi Hadir. perkawis eta mah naon sih? Kecepatan terus terjawab dan tadi teh abdi teh di luhur naroskeun eta. Oh Kecepatan. iya. Berarti bagaimana provider penginten ya? Iya. Jadi Bagaimana layanan provider? kita berapa? Layanan Mhm. kita ke sana beli berapa? Kemudian ya kecepatannya tergantung kita paketnya ambilnya yang mana gitu. Ngambil yang 10 mega kah, 20 mega kah, atau 50 atau 100 mega. Nanti kita bagi-bagi di si router itu gitu, di limit. Terus kekuatannya misalkan kita banyak yang pakai nih, itu kira-kira bagaimana? Ya misalkan jadi tulalit itu atau kumaha gitu. Oh, ya tadi sudah sebenarnya terjawab pada saat menjawab Pak Enceng. Karena kalau misalkan seolah gini Bu, tadi jelasin lagi Bu ya. Pipa yang gede atau toren lah, toren yang gede. Kemudian dari toren ini nyambung ke rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4 dengan ukuran pipa yang sama dari kitanya. Supaya rata, berarti otomatis supaya rata itu kita pasang setiap masuk ke rumahnya itu dipasang sebuah keran dengan dibukanya yang sama. Kira-kira apa namanya itu? Ada yang banyak, ada yang sedikit nggak? Sama semuanya. Jadi diatur oleh yang namanya router alatnya itu. Router itu fungsinya ya salah satunya untuk melimit atau membatasi penggunaan si klien 1, klien 2, klien 3 agar klien 1 ketika download, klien yang lain itu tidak terganggu oleh si klien 1 ini. Gitu, seperti itu. Gitu Ibu. Ini satu lagi Pak Oh ya Ridwan. boleh mangga Ibu. Ini kebetulan tetangga itu apa sih namanya? Ada di halaman rumahnya itu disewa oleh salah satu provider, katanya si tiangnya itu besar. Ya. Nah, itu kira-kira mempengaruhi apa sih yang di sekitar atau tidak? Mempengaruhi apa Bu? Kesehatan. Soalnya kan dia pasang itu tuh tiang besar banget tuh ya. Oh. Mempengaruhi kesehatan Ya. sekitar tidak? Oh itu. Sebenarnya gini, itu
yang saya baca, saya juga pernah ini juga lihat artikel. Jadi pemasangan provider baik itu dari Telkomsel atau Indosat yang gede itu sebenarnya yang pertama yang terganggu itu ya di sekitar itu, karena yang namanya antena itu pasti mengeluarkan sinyal atau frekuensi. Frekuensi ada hubungannya dengan apa tuh namanya itu radiasi sinyal. Kerasanya itu tidak terpengaruhi pada saat ini, tapi bisa berpengaruh pada saat tahun-tahun akan datang. Jadi nggak sekarang dipasang jarak 2 tahun 3 tahun belum kerasa. Jadi kerasanya itu hampir sama seperti yang mual katanya. Jadi kalau misalkan yang namanya gangguan radiasi itu pasti ke kepala pusing gitu ya Bu. Sebenarnya terganggu cuman jangkanya jangka panjang. Jadi bukan saat ini saja gitu. Karena setiap warga daerah situ pasti diberikan kompensasi. Biasanya ada dari pihak provider itu memberikan apalah ke tetangga-tetangga area sekitar atau biasanya langsung ke RT-nya. Gitu Ibu. Ya, memang jadi jangka panjang ya. Iya, jangka panjang. Jadi nggak kerasa sekarang karena yang namanya frekuensi itu kita nggak bisa kelihatan. Kemudian frekuensi menimbulkan radiasi. Jadi hampir sama kalau misalkan monitor mungkin radiasi monitor. Radiasi monitor kan ada 3 jenis. Ada CRT, cathode ray tube, ada LCD, ada LED. Nah, yang menimbulkan radiasi tinggi itu adalah yang CRT. CRT itu yang seperti tabung. Yang kayak TV gede, TV kaca seperti itu. Itu yang CRT, yang dulu. Kalau sekarang kan tipis-tipis. Nah, kalau untuk yang cathode rays itu kemudian yang itu menimbulkan radiasi tinggi. Ketika kita berada di depannya, kita ngetik kerja banyak, kemudian lama duduk, yang kerasa sama kita apa? Pusing gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah itu gitu. Jadi jangkanya bukan jangka pendek tapi jangka panjangnya Ibu. Iya. Terima kasih Pak Ridwan Mangga jawabannya. Ibu Haji hatur nuhun. Satu lagi Ada lagi ada Bu Yuli tuh. Ibu siapa? Ibu Yuli ada ini. Ibu Yuli di Silakan, sudah saya buka Bu Yuli. Oke, Ibu Yuli. Ya. Mangga Ibu Yuli. Ya Bu Yuli pertanyaan. Kapan cek? Enggak, bertanya itu aja kalau mau pasang fiber optik gitu yang kan kan kalau bangunan pakai beton itu kalau pasangnya di atas wifi-nya ke bawah itu nggak nyampe ya? Oh iya. Pasangnya harus pasang wireless day lagi berarti ya? Iya Ibu. Ada lagi Bu? Enggak, itu aja yang kepencet harus. Makasih Pak Ridwan. Ya sama-sama Bu. Karakter dari wireless itu pertama harus point to point. Jadi kelihatan antara satu sama lain. Tapi ada karakter satu antena namanya antena omni. Itu bisa tembus tembok katanya. Jadi mau dipasang dimanapun bisa connect. Tapi ada beberapa bahan atau beberapa beberapa bahan yang dimana sinyal ini nggak bakalan bisa nyampe. Pertama, itu yang barusan sama Ibu bilang, beton itu pasti menangkal sinyal WiFi. Berarti otomatis pemasangan WiFi-nya si antenanya harus di tengah-tengah atau di area yang kira-kira tercover semua area. Yang kedua, metal seperti baja, kemudian aluminium itu sangat mengganggu. Jadi mengganggu jaringan wireless itu salah satunya adalah aluminium. Ketika di perumahan rata-rata kanopi sekarang kan udah pakai baja ringan, atasnya udah pakai aluminium. Nah, itu sangat terganggu sekali untuk jaringan
WiFi. Tapi untuk area daerah sana bagus. Cuma kalau misalkan diarahkan pakai antena wireless outdoor atau wireless luar, itu sangat terganggu. Jadi sifatnya aluminium itu sama seperti reflektor. Reflektor itu pengarah gitu. Kalau dibayangkan mungkin lampu motor, lampu tanpa adanya reflektor pasti terangnya kemana-mana gitu. Nah, sifat dari aluminium itu sama seperti reflektor. Kalau ada reflektornya ada di sini, berarti mengarah sinyalnya itu kemana? Ke depan gitu, seperti itu. Jadi reflektor atau ya bahan-bahan yang tidak dapat tembus oleh si sinyal WiFi, salah satunya adalah apa tadi itu, beton-betonan, apalagi pakai bondek gitu. Pakai bondek mah kan pertama betonan, yang kedua si pelatnya itu, apalagi pakai aluminium, nah itu udah pasti terhalang, pasti terganggu jaringan wirelessnya. Itu mungkin Ibu Yuli, Ya, mudah-mudahan puas. Kira-kira Bu moderator, sekarang udah jam 5. Jam berapa nih? Oh ya, oke. Terima kasih kepada Pak Ridwan yang sudah melaporkan tentang pengalaman yang sangat luar biasa ya, tentang memberikan pengalaman tentang internet ya. Kemudian juga bisa hasilkan uang juga ya. Jadi, bisa menjadi wirausaha juga ya. Pokoknya terima kasih banyak. Kemudian juga kepada teman-teman yang sudah bertanya dan setia hadir di room kita. Terima kasih dan kita ucapkan alhamdulillah karena acara berjalan dengan lancar. Dan saya serahkan lagi kepada Pak Atik sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan perlu waktu untuk menutup, silakan. Oh iya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta batch 6 ini yang telah hadir di sini. Ini mungkin kenapa saya ambil judul seperti ini ya, ini kalau misalkan mau mengepakkan sayap ya gitu, tapi ya di situasi saat ini, apalagi situasi saat ini, jujur saja untuk dari bulan kemarin itu yang pasang internet mulai nambah lagi. Kalau untuk yang semula itu ada 15 rumah yang terkoneksi, sekarang ada 22 rumah yang terkoneksi gitu. Jadi karena yang namanya COVID, berarti kan tinggal di rumah semuanya. Mereka pasti butuh internet. Nah, dari mulut ke mulut lah itu tiap-tiap rumah. Itu mendingan ke Pak Ridwan, murah 100.000 5 HP. Nah, seperti itu. Jadi barangkali Ibu Bapak mau berkonsultasi ya, atau mau dibantu atau seperti apa seperti apa jaringannya, boleh bertanya-tanya juga materi ini. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Ridwan sebagai presenter. Terima kasih juga Bu Nina ya sebagai moderator. Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu lagi kita di room Bu Nina nanti ya, jam 7. Jangan lupa. Insya Allah kita akan bertemu di roomnya Bu Nina nanti jam 7. Terima kasih untuk semuanya. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.